pasti sudah vitamin D3 ya, sama fisik ya. Oh iya, sama-sama dok. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Sehat Alisan bertemu kembali dengan saya, Muhammad Zainal Arifin, dalam acara Bincang Sehat. Tetap sehat, tetap semangat. Pada episode ke-22 kali ini telah hadir narasumber tamu kita pada siang ini. Beliau adalah Dr. Willy Yudhistira Nalapraya, spesialis paru. Selamat siang, Assalamualaikum dokter. Alhamdulillah sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Ya. Baik, bagi saya sekalian, pada siang ini masih berkenaan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati setiap tanggal 31 Mei, dan ini sudah lalu ya dokter, tetapi kita masih terus mengkampanyekan tentang Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini dengan tema besar kita adalah komitmen untuk berhenti merokok gitu ya. Wargi sehat sekalian, seperti biasa pada kesempatan Bincang Sehat ini, wargi sehat bisa ikut berpartisipasi aktif di dalam kegiatan ini dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui chat kepada kami, dan nanti kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh wargi sehat sekalian. Siang ini kita akan membahas tuntas seputar rokok, bahayanya, dan bagaimana komitmen kita untuk berhenti merokok. Baik, wargi sehat sekalian, sambil menunggu barangkali dari wargi sehat yang akan berpartisipasi di dalam kegiatan Bincang Sehat ini, kita akan mulai dengan ngobrol-ngobrol bareng dengan Dr. Willy. Dokter, hari ini tanggal 3, walaupun kemarin tanggal 31 diperingatinya, merupakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, di mana ada komitmen dari seluruh stakeholder termasuk pemerintah, masyarakat, dan berbagai lembaga untuk berkomitmen berhenti merokok gitu ya dok ya. Nah, berbicara tentang rokok dokter nih, kan sekarang tuh banyak jenisnya rokok di masyarakat itu. Apakah rokok itu harus selalu tembakau atau memang ada definisi khusus untuk rokok ini dok? Ya. Tembakau ini mulai digantikan dengan sekarang jadi rokok elektrik mulai banyak, tapi yang sebelumnya itu juga masuk definisinya rokok. Jadi sesuatu yang dihisap berupa asap yang masuk ke dalam saluran nafas, itu definisi dari rokok itu sebelumnya. Jadi kalau zaman dahulu kala rokok itu pertama kali adalah pakai pakai pipa dikasih tembakau ya. Padudan ya. Dulu zaman dulu sebelumnya pakai kayu yang berupa tabung dan bakar ujungnya ya. Bisa beberapa suku seperti itu. Jadi berarti jenisnya rokok ini tidak hanya tembakau saja, tapi pada umumnya barangkali yang tembakau ya kan? Ya. Nah, yang terbaru kan elektrik. Yeah. Oke, jadi sama saja rokok elektrik ataupun rokok manual atau istilahnya. Ya, rokok elektrik yang konvensional, sama saja ya, termasuk akan dari merokok. Nah, ini ada catatan menarik dok, bahwa ternyata perokok di Indonesia itu bukan hanya orang dewasa, tetapi juga ada pada anak-anak. Bahkan dalam sebuah data disebutkan di survei kesehatan kalau tidak salah, ada peningkatan di tahun 2012 dari 7,2 di 2013 menjadi 9,8 kalau tidak salah di 2018. Artinya populasi perokok ini dari kalangan tua ke kalangan muda, ternyata yang muda ini lebih banyak nih. Ini ada apakah ada masalah di masalah anak-anak atau memang ada salah didik, salah asuhan gitu? Ya, itu satu kenapa budaya rokok. Jadi beberapa suku di luar negeri pun itu ada budaya merokok. Itu satu budaya. Yang plastik itu kedua saat ini adalah gaya hidup.
rokok itu jadi tuntutan gaya hidup. Kalau nggak merokok nggak maco, gitu ya. rokok nggak asik. Itu tuntutan budaya hidup, sehingga jatuhnya adalah ke kalangan muda. Kenapa itu kita lihat adalah perubahan dari rokok konvensional yang sifatnya ribet, harus bawa batang rokoknya banyak, terus harus bawa korek api, berubah menjadi rokok elektrik yang sifatnya sekolah sederhana, hanya pakai baterai, nggak perlu pakai api lagi, bisa dikantongin kalau lagi nggak ini, terus bisa sambil jalan, bisa ngisep, dan harganya juga jauh lebih mahal. Jadi sudah terlihat seperti kayak gaya kehidupan modern seperti itu. Itu jadi tuntutan dari gaya hidup sebetulnya, berubah jadi ke kalangan muda. Lalu berikutnya adalah rokok itu definisinya adalah first hand smoker atau rokok tangan pertama, second hand smoker, dan third hand smoker. Jadi ada rokok tangan kedua yang kita kenal adalah rokok pasif, ada lagi third hand smoker. Jadi betul-betul sebetulnya ini kena asapnya aja enggak? Jadi contoh, perokok di dalam rumah tangga, suaminya merokok, di luar rumah, pulang dia nggak merokok, tapi bajunya sudah kena asap rokok, zat-zat yang ada di rokok itu sudah nempel di baju, lalu pulang langsung gendong anak. Gendong anak ini bayinya megang bajunya, lalu sudah ada kena asap dan zat yang rokok yang nempel di situ, lalu anak makan atau menggunakan cuci tangan, masuk, itu zat aktifnya sudah masuk ke dalam tubuh. Itulah konsep third hand smoker. Jadi anaknya ini tidak kena asapnya, tapi kena zatnya yang nempel di bagian bapaknya yang merokok tersebut. Nah, zat-zat itu tidak hilang dengan dicuci dengan deterjen biasa. Zat itu kalau misalnya sudah nempel ke dalam kursi, itu menetap. Jadi konsep third hand smoker ini menjelaskan kenapa angka kanker kolon ini makin muda jatuhnya. Angka kanker yang lain makin muda munculnya. Setelah dilakukan penelitian yang memang sangat valid dengan jumlah yang banyak, itulah muncul third hand smoker. Jadi nggak ngerokok di rumah, tapi ngerokok di luar aja juga masalah. Iya. Ini menarik sekali dokter, mungkin masyarakat belum aware ya dengan istilah perokok ketiga ini. Kan sekarang baru ada di masyarakat itu ya perokok aktif yang melakukan rokok langsung dan perokok pasif gitu ya, yang berada di sekitarnya. Nah, ini sangat-sangat menarik sehingga ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ternyata kebahayaannya bukan saja pada yang pertama dan yang kedua, tapi yang ketiga. Dan kalau tadi dokter jelaskan kan, ini nggak akan habis dicuci. Kalau si virus corona itu kan habis dicuci dok, pakai deterjen selesai ya. Kalau ini nggak selesai. Jadi masih menempel ikutannya, toluennya, senyawa-senyawa aromatik yang berada di dalam asap rokok itu masih menempel. Dan senyawa aromatik ini itu merupakan zat-zat yang bersifat karsinogen atau zat-zat yang bisa mencetuskan kanker, sel kanker itu muncul. Iya dok. Ini barangkali menarik juga di masyarakat kan kadang begini dok, timbul pertanyaan, nggak merokok juga meninggal gitu ya. Itu buktinya yang sakit pada yang nggak merokok gitu dok. Ada istilah-istilah gitu di masyarakat sehingga mungkin mereka belum tahu zat apa sih yang sebenarnya yang membahayakan bagi kesehatan, membahayakan bagi tubuh yang ada di dalam rokok itu dok. Baik, rokok itu di dalam rokok satu yang membuat rokok itu sulit dilepaskan adalah nikotin. Nikotin itu merupakan zat adiksi atau zat ketagihan. Kenapa zat ketagihan? Sebetulnya perokok itu bukan lifestyle. Menurut kami sebagai pelaku medis, perokok itu penyakit. Kenapa penyakit? Karena nikotin itu memiliki reseptor di dalam sel otak. Di dalam tubuh kita, bila reseptornya itu dapat zatnya, dapat substansinya nikotin, itu akan merasa nyaman. Dan rasa nyaman itu
akan menimbulkan rangsangan untuk meningkatkan dosisnya. Jadi kalau awalnya nyobain satu, itu pasti akan makin meningkat gitu. Kenapa disebut penyakit? Karena reseptor ini kalau misalkan dia sudah terbiasa disuplai nikotinnya, dia akan nagih. Jadi pada saat tiba-tiba diturunkan dosisnya, dia tidak mencapai kadar dosisnya untuk merasa nyaman, dia akan membuat stimulasi untuk masuk lagi. Jadi kalau misalkan pasien dengan komitmen berhenti merokok, itu tidak bisa lagi. Kalau misalkan saya dok akan berhenti satu persatu, jadi kita kurangi. Tidak bisa seperti itu dikurangi, karena nikotinnya ini akan reseptornya akan menagih jumlah nikotin yang bisa membuat individu tersebut nyaman. Nah, caranya adalah harus dilakukan stop dalam waktu yang mendadak sekaligus. Direm mendadak. Kenapa harus direm mendadak sekaligus? Karena nikotinnya tidak diberikan, dia akan nagih, itulah timbul sebenarnya rasa yang gak enak. Namanya nikotin withdrawal symptom atau gejala putus nikotin. Nah, gejala putus nikotin ini yang bikin gak enak, seorang lemot, terus rasanya gak nyaman di mulut, gerah, pokoknya gak betah. Nah itu gejala-gejala putus nikotin. Nah, kalau gejala ini diatasi, itu nggak lama sebetulnya. Tidak memerlukan waktu lama, tidak nyampe lebih dari 3 bulan gejala withdrawal ini muncul. Setelah itu akan normal. Makanya sebetulnya rokok itu penyakit karena ya? Withdrawal simptomnya atau gejala putus nikotin ini harus kita obati. Dan ternyata itu juga cukup lumayan kalau 3 bulan ya. Iya. Nggak selesai dalam waktu seminggu 2 minggu. Iya. Ternyata. Tidak dalam waktu seminggu 2 minggu. Jadi kuncinya adalah komitmen terlebih dahulu. Kalau sudah komit untuk putus nikotin, putus rokok sekaligus berhenti. Nah, setelah ada gejala yang gak nyaman dari ini, datanglah ke dokter paru untuk melakukan program berhenti merokok. Kadang-kadang kami juga perlu kolaborasi, jadi bukan hanya dokter paru, di sini nanti ada dokter jiwa juga dikolaborasikan menjaga semangat untuk berhenti merokok dan tidak boleh balik lagi. Karena begitu gejala putus nikotinnya muncul, udah seminggu 2 minggu tiba-tiba pengen ngerokok lagi, dikasihlah asupan rokok dan temannya ngasih, misalkan ngasih coba aja satu aja nggak apa-apa. Di situlah gagal lagi programnya karena nikotinnya tersap lagi, dia akan lagi seperti itu. Oke, tadi kan nikotin dok baru satu ya, banyak nikotin. Yang lainnya apa lagi dok yang membahayakan tubuh kita dan kesehatan kita? Sebetulnya banyak sekali. Jadi kalau kita sebut satu-satu itu ada sekitar 500 substansi yang sifatnya berbahaya. Cuman secara garis besar ada tar, ada toluen, ada benzen, itu senyawa-senyawa aromatik yang terkandung juga di dalam cat sebetulnya. Jadi kalau kita cat rumah itu banyak senyawa-senyawa aromatik. Jadi yang mirip dengan rokok. Sebetulnya itu senyawa aromatik tersebut itu banyak kalau kita cari di dalam bahan-bahan yang sifatnya karsinogen, hampir keseluruhannya adalah bahan-bahan yang sifatnya karsinogen yang bisa mencetuskan kanker. Gitu. Iya, bagi saya sekalian ternyata dalam rokok itu makanya betul di iklannya sudah diiklankan merokok berbahaya untuk kesehatan Anda. Dan ternyata zat-zat yang berbahayanya luar biasa banyak, tadi disebutkan ada 500 lebih bahkan. Tapi yang tadi utama kita lihat ada nikotin yang ini menyebabkan Anda ketagihan. Ini yang harus hati-hati gitu ya. Udah ada bensin dan lain sebagainya. Ya betul. Sambil kemudian kita menunggu dari warga sehat sekalian yang akan bertanya, barangkali kita lanjutkan gitu. Ini menarik sekali terkait dengan bagaimana seorang bisa berhenti. Biasanya kan berhenti kalau tahu bahaya. Kalau dikasih tahu iklan, memang iklan saja barangkali. Ini kalau dari dokter dikasih tahu nih, dari zat-zat tadi yang berbahaya itu dampaknya untuk kesehatan bisa terjadi apa? Baik, rokok itu pada umumnya jarang menyebabkan
kejadiannya akut. Ini yang masyarakat tidak aware. Jadi jarang sekali rokok baru kita ngerokok satu kali terus tiba-tiba merasa gitu sakitnya enggak. Jadi rokok akan menimbulkan penyakit-penyakit yang diakibatkan atau berhubungan dengan rokok, contoh kanker paru, penyakit paru obstruktif kronik, lalu penyakit jantung, stroke, itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi membutuhkan waktu lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun gitu membutuhkan waktu. Jadi seolah efeknya nggak bisa kelihatan langsung. Jadi masyarakat nggak ngehnya seperti itu. Ya, kalau misalkan kejadiannya habis ngerokok langsung tiba-tiba meninggal atau langsung kanker paru, jadi orang akan ketakutan ngerokok di situ. Gitu. Nah, ada yang merokok tidak kena kanker paru, tapi bisa kena PPOK. Ada yang merokok tidak kena PPOK, bisa kena sakit jantung. Tidak merokok tapi yang tidak merokok juga ada yang kena sakit jantung. Jadi memang dalam artian kita tidak bisa mengambil sesederhana itu. Jadi di dalam suatu penyakit memang ada peranan genetik, faktor genetik juga berperan. Faktor genetik itu setiap individu sudah memiliki potensi untuk menjadi sakit apa. Misalkan seorang A memiliki potensi menjadi kanker paru, seorang B memiliki potensi menjadi penyakit PPOK, seorang C memiliki potensi menjadi sakit jantung. Nah, ini bisa muncul kapan? Pada saat ada faktor risiko lain atau misalkan faktor-faktor yang mencetuskan faktor ini jadi lebih dipercepat munculnya. Jadi misalkan yang faktor risiko utama adalah tadi saya sampaikan rokok. Namun kita bicara tentang rokok adalah rokok elektrik. Kalau kita bicara tentang rokok konvensional itu tidak ada efek yang sifatnya akut. Tapi kalau rokok elektrik ini ada banyak kejadiannya sifatnya akut. Namanya PILI. PILI itu vape induced lung injury atau vape yang menginduksi cedera paru yang sifatnya akut. Jadi setelah vape tiba-tiba sesak napas yang berat, kadar oksigennya turun, bahkan bisa mencapai 70%, normalnya 95%, bahkan bisa sampai terpasang alat bantu nafas. Itu beberapa kejadiannya di luar negeri sudah report atau terdata, dilaporkan namanya vape induced lung injury. Ini kenapa seperti itu? Satu, kalau vape itu kan sifatnya dicampur-campur. Zat-zat kimianya dicampur. Jadi ada yang nikotinnya ada, masih kadar berapa, terus campurnya pakai apa, sampai rasanya pakai apa. Karena itu sifatnya iritan, zat iritan yang dapat mengiritasi saluran nafas dan paru, itu begitu masuk terjadilah namanya peradangan yang kita kenali dulu. Kita saat ini lagi menghadapi COVID, nah sitokit. Jadi terjadilah pada sitokit setelah melakukan vape. Nah, jadi injuri atau cedera parunya ini luas sekali, mirip dengan COVID. Ini vape udah dilaporkan. Jadi belum tentu vape itu lebih aman dibandingkan rokok biasa. Bahkan ada yang dampak akutnya ya. Dampak akutnya ada. Kalau dampak kronisnya, kenapa vape ini atau rokok elektrik masih laporannya sedikit karena rata-rata vape, orang yang nge-vape sebelumnya perokok. Jadi kalau timbul kanker paru dan vape ini baru 5 tahun ke belakang mulai tren. Sedangkan kalau kita melihat kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung itu membutuhkan waktu yang lebih dari 10 tahun pajangan, jadi belum terlihat. Yang kedua adalah pasien atau perokok yang merokok vape itu rata-rata sebelumnya adalah perokok tembakau konvensional. Jadi kita belum bisa menghilangkan faktor rokok konvensionalnya sebagai faktor risiko kanker paru.
kecuali nanti generasi berikutnya dia tidak mengenal lagi rokok konvensional, rokok vape. Nah, itu barulah kita dapat penyakit yang murni diakibatkan oleh vape. Berarti memang untuk saat ini karena baru-baru ya, kayaknya bisa jadi akibat dari rokok yang menggunakan tembakau itu. Nah dokter, ini sangat menarik sekali tadi kita sudah membahas zat yang berbahayanya, akan menimbulkan kebahayaan bagi kesehatan ya, bisa ke paru, ke otak, ke jantung, mungkin bisa organ yang terkena oleh akibat rokok ini gitu. Juga tadi disampaikan kita bahas bahwa kebahayaannya itu pada orang ketiga, gitu kan, bukan hanya orang pertama, orang kedua. Gitu. Nah ini gimana kaitannya kalau misalnya ada di satu keluarga ayahnya merokok, ibunya tidak, dia sedang hamil, punya anak kecil. Sejauh mana bahayanya kepada si janin atau si bayinya yang ada di rumah itu dari rokok? Ya, jadi rokok atau yang kita kenali adalah third hand smoker. Jadi third hand smoker itu dia tidak menghisap asapnya langsung, tapi dia menyentuh zat-zat yang menempel dari asap rokok di baju, di peralatan rumah tangga seperti sofa, terus di tembok. Kalau misalnya rokok di dalam rumah, pegang tembok, terus tidak cuci tangan, terus makan. Nah itulah membawa senyawa-senyawa aromatik tersebut. Memang memerlukan jumlah waktu yang panjang untuk munculnya gejala. Cuma nah, itu hal yang menjelaskan kenapa kanker kejadian saat ini banyak sekali kanker paru, kanker usus itu muncul di usia 30 tahunan atau usia produktif. Padahal dari teori-teori yang lama adalah munculnya kanker biasanya usia 50 ke atas. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata faktor risikonya adalah ada keluarganya yang melakukan rokok di rumah atau rokok di luar rumah itu terbawa baju. Setelah diteliti, di bajunya mengandung senyawa tar, senyawa benzen dengan jumlah yang cukup banyak. Dan di sofanya juga terdapat senyawa benzen, senyawa tar dengan jumlahnya banyak. Dan setelah bagaimana mengatasi senyawa-senyawa tersebut, dilakukan pencucian, percobaan gitu, pencucian, ternyata senyawa tersebut masih nempel. Senyawa tersebut masih nempel, tidak hilang dengan pencucian. Bahkan mungkin harus diganti semua peralatan. Jadi itulah membuang-buangnya juga di situ. Jadi cost secara ekonominya juga tinggi sebenarnya kan. Biasanya kalau bagi para perokok nih, sehari habis satu bungkus ya berapa? Iya, sehari dihitung aja gitu kan, dengan jumlah kalau kita hitungnya sehari mungkin tidak terasa, tapi kalau kita hitungnya dalam waktu 1 tahun, terus sebulan aja ya, sebulan terus berapa setelahnya 25.000 misalnya, 25.000 ke atas, iya. Itu dikali sebulan, dikali 1 tahun, tidak berapa. Belum nanti menghadapi ya tadi apakah yang munculnya second smokernya, jadi yang misalkan orang sekitar yang kena asap rokoknya, misalkan istri ya, lebih terdekat itu istri, kadang berbedanya nggak muncul kanker paru, munculnya di istrinya. Jadi juga sekarang kanker paru juga banyak di perempuan gitu. Setelah ditelusuri ternyata dia perempuan ini tidak merokok, tapi suaminya biasanya merokok yang aktif, merokok berat. Ini pasien-pasiennya sudah banyak gitu. Jadi belum lagi nanti yang third hand smoker gitu. Third hand smoker itu dalam beberapa data yang sudah dilaporkan dan lebih baik kita mencegah, karena setelah seseorang terkena kanker ya, kanker ini kan berdasarkan stadium stagingnya. Kalau di kanker paru sendiri, kalau stage awal itu kadang-kadang pasien ini tidak memiliki gejala, sedangkan pasien-pasien baru bergejala setelah stage lanjut. Jadi ya diagnosisnya juga telat dan pengobatannya juga tidak memiliki pengobatan pilihan terapi yang lebih banyak lagi kalau memang tidak di awal. Tujuannya hanya untuk mengurangi gejala.
Oke, buat saya Alisan, Mas bergabung bersama kami dalam acara Bidang Sehat. Yang ini kita sedang membahas kupas tuntas tentang komitmen untuk berhenti merokok dalam rangka peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei yang lalu. Ya, baik, Alisan, kami undang sekali lagi bagi yang ingin bertanya, silakan untuk kemudian menyampaikan pertanyaan melalui chat yang bisa diakses oleh partis kalian. Baik dokter, kita lanjutkan nih bincang-bincang kita pada siang ini. Ini kan Indonesia ini masih tergolong merupakan 3 besar ya, yang perokoknya ya. Bahkan di kawasan Asia itu pertama katanya, Asia Tenggara itu mungkin yang pertama karena mungkin penduduknya juga banyak, penghasil tembakau pula gitu ya. Walaupun banyak juga yang di impor ya dari luar negeri. Nah ini tips-tipsnya bagi masyarakat kita ini agar kemudian mereka bisa berhenti merokok. Kalau tadi kata dokter ya darah aja langsung sekaligus. Mungkin ada tips lain gitu untuk kemudian masyarakat itu bisa segera mengakhiri rokoknya dengan komitmen jadinya. Saya tahun ini mau berhenti merokok. Ya. Intinya adalah berhenti merokok diperlukan satu adalah komitmen dalam diri. Jadi kalau misalkan komitmennya bukan dalam diri, itu resikonya gagal program untuk berhenti merokok. Jadi program berhenti merokok ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi ini sesuatu yang membutuhkan kolaborasi antar bagian. Jadi saya membutuhkan berjiwa, saya membutuhkan hipnoterapis, saya membutuhkan farmasis untuk obat-obatan yang menggantikan nikotin, gitu ya, pengganti nikotin, agar ketagihan nikotinnya ini kita ganti dengan suatu senyawa yang tidak membuat ketagihan. Jadi saya membutuhkan komitmen keluarga, karena setelah jalan program berhenti merokok dalam waktu 1 bulan, gitu, pengawasan selanjutnya adalah pengawasan keluarga. Jadi gimana untuk memunculkan komitmen? Kita adalah satu, tadi kita merokok ini berdasarkan kenapa kita bisa muncul rokok. Kita kenapa bisa merokok? Rata-rata satu, gaya hidup. Gaya hidup untuk merokok kita ganti gaya hidupnya dengan yang lain. Atau sekarang gaya hidup sehat sudah mulai naik, bersepeda, berolahraga, jalan-jalan di gunung gitu. Gaya hidup yang sifatnya membangun diri, menyehatkan diri, yang kita ganti. Janganlah berhidup dengan gaya hidup yang membuat kita yang rusak dalam diri kita ya, itu artinya merokok. Jadi kita harus menilai masing-masing individu itu punya latar belakang apa yang merokok. Yang kedua, tuntutan pekerjaan paling banyak. Wah, saya kerjanya stres dok. Kalau saya nggak merokok, saya nggak bisa ngerjain apa-apa. Nah, itulah gejala putus nikotin sebenarnya. Jadi kalau habis udah putus nikotin, rokoknya nggak dapat, seolah kita jadi kayak orang kulit. Itulah yang membutuhkan kinerja dari tim semua. Jadi hal itu bisa ganti gitu, hal itu bisa diobatin. Saya bilang kalau rokok itu sakit sebetulnya, jadi bisa diobatin. Kalau misalkan putus nikotinnya kita obatin, insya Allah setelah menjalani program berhenti merokok dan berhenti merokoknya total bisa sampai 3-4 bulan lebih, itu kalau udah kena asap rokok nggak akan mau lagi. Jadi kalau begitu udah putus rokok dan sudah selesai gejala nikotin itu membaui asap rokok, itu akan menghindar sendiri. Jadi butuh komitmen ya. Jadi catat bagi kalian, yang pertama untuk berhenti merokok adalah butuh komitmen dari kita sebagai perokok. Nah, setelah komitmen dari diri kita sebagai perokok, tentu ini perlu ada keterlibatan yang lain juga. Mari kita tanya lagi pada kira-kira keterlibatan yang lain ya. Jadi kan secara individunya komitmen. Di situ ada keluarga, di situ ada lingkungan, ya. Di situ ada juga mungkin aparat, pemerintah dengan berbagai regulasinya. Kira-kira keterpaduan antara tadi keinginan individu, kemudian keluarga, lingkungan sama dari pemerintah sendiri untuk membangun komitmen ini bagaimana?
Ya, satu memang komitmen dari pemerintah diperlukan karena regulasi itu kalau kita lihat beberapa negara maju regulasi sudah sangat kokoh dan sudah sangat stabil membuat konsep orang itu nggak boleh merokok sembarangan. Yeah. Jadi harus ada ruang rokok yang sifatnya sangat kecil, nggak nyaman, kan dibikin nggak nyaman karena agar berhenti merokok. Jadi kalau dibikin nyaman tempat merokoknya kan nggak berhenti merokok. Jadi tempatnya kecil, udah kedap udara, jadi rokok itu cuma bisa dinikmati sendiri asap rokoknya kan. Kebayang gitu kalau kita merokok di tempat yang kecil, gitu, asapnya banyak sekali, gitu, itu pasti begini. Nah, itu juga salah satu. Yang kedua, regulasi adalah denda. Regulasi denda. Kota Bandung sudah memulai regulasinya denda kalau misalkan merokok di tempat umum ada denda. Tapi regulasi ini harus ditegaskan lagi dengan aparat kita. Jadi kalau misalkan merokok langsung kena denda. Tapi kalau di negara maju dan komitmen itu udah jalan. Jadi dari regulasi pelaksanaan di bawah sudah berjalan sehingga masyarakatnya takut merokok di tempat umum. Ya, itu. Yang berikutnya komitmen dari keluarga. Kalau keluarga yang komitmen adalah kalau merokok suaminya atau keluarganya merokok waktu-waktunya tertentu, misalkan makan. Jadi setelah habis makan rokoknya disingkirin. Berarti kan dia kan mencari rokok. Diingatkan lagi, udah janji mau berhenti merokok. Itu diingatkan. Selalu diingatkan terus. Lalu ada waktu tertentu lagi kumpul sama teman gitu, lagi kumpul sama teman itu akan mencetuskan rokok. Jadi selama pakai program itu ya jangan kumpul lagi sama rokok dulu gitu. Karena begitu kita kena asap rokok, nikotin yang masuk itu akan terangsang, kita mencetuskan asap rokok muncul rokok lagi. Yang terakhir adalah jalannya adalah mengatasi gejala putus nikotinnya. Putus nikotin yaitu harus beberapa dengan hipnoterapi aja sembuh. Jadi di hipnoterapi, dilakukan hipnoterapi, putus nikotin nggak ada. Jadi bahkan melihat rokok takut, dibikin seperti itu. Kalau melihat rokok takut gitu. Nah, itu hipnoterapi. Lalu putus nikotin datang ke dokter paru, kita ganti dengan substansi yang yang sifatnya mengganti nikotin tapi tidak menyebabkan ketergantungan atau ketagihan. Itu juga memerlukan biaya. Jadi ada dukungan lagi dari dokter. Lalu kita juga nggak bisa bermain sendiri karena komitmen ini motivasinya harus dijaga terus-menerus. Kadang efek yang tidak enak dari gejala putus nikotin itu adalah emosional. Jadi kita memerlukan terapis dari psikolog ataupun dokter jiwa. Itu kita memerlukan tim. Jadi lisensi gitu ya? Iya, lisensi gitu karena karena nikotin ini sifatnya reseptornya ada di kontak langsung. Begitu tidak dapat ya perubahan buat di sini. Jadi betul-betul. Jadi komitmen berhenti merokok membutuhkan tim. Kalau itu nggak jalan. Oke, baik. Ya, kalau lihat kalian ternyata luar biasa, bukan hanya dari para perokok saja komitmen ini dibangun, tapi juga semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah dalam dengan program regulasi. Di Jawa Barat sendiri sudah ada bentuk peraturannya, kawasan tanpa rokok ya, yang diturunkan lagi di apakah Pemda ataupun Kemdikbud ya di kabupaten kota dengan regulasi yang sama sehingga di situ jelas mana yang tidak boleh merokok ya. Seperti di rumah sakit itu sudah jelas tetapi sebagai kawasan tanpa rokok mestinya ada penegakannya Pemdanya dong. Kalau kawasan tanpa ada yang merokok dia tidak. Dan termasuk juga barangkali melibatkan daripada lingkungan terutama untuk generasi muda nih dok. Biasanya kan generasi muda itu
Cari kredit nih, ente nggak rokok nih, nggak maco gitu. Nah, sejauh mana pelibatan satu kelompoknya, peer groupnya itu dong untuk para generasi muda? Kenapa kan kita harus save our generation barangkali menyelamatkan generasi kita dari bahaya rokok ini. Iya, kalau kita lihat gaya hidup dulu kita mendengarnya adalah kalau merokok maco. Ternyata sekarang yang merokok bukan hanya laki-laki, jadi perempuan juga banyak yang merokok sekarang, gitu ya. Jadi konsepnya ya harus belajarlah sifat yang membuat gaya hidup itu membuat kita maju, membangun diri kita sendiri, membangun masyarakat. Itu yang harusnya segera ditanamkan dari kecil. Jadi bukan hanya ego dalam diri yang saya pengen terlihat lebih gagah, lebih maco dengan rokok. Sebenarnya kalau orang yang merokok terus punya gaya hidup yang lebih sehat, bersepeda, olahragawan yang ini badannya lebih bagus, itu yang saya bilang maco gitu. Jadi itulah konsep membangun diri, membuat kita sehat, membuat kita maju. Karena kalau kita dalam keadaan yang sehat, ya tanpa rokok berarti kita dalam keadaan yang sehat. Karena kalau kita merokok yang tadi saya bilang di awal, sudah sakit, karena jadi harus diobatin. Tapi kalau kita membuat konsep sehat, pemikiran kita sehat, insya Allah kita akan menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas. Jadi SDM-nya Indonesia ini jadi SDM yang berkualitas. Satu lagi bahayanya rokok, banyak sekali rokok ini pintu gerbang ke arah narkoba. Nah, narkoba dan rokok, nikotin dengan narkoba sama reseptornya di otak. Jadi kalau misalkan kita terbiasa dengan nikotin, nanti akan naik dosisnya, membutuhkan tadinya yang terbiasa 1 batang, naik jadi 5 batang, 10 batang, 15 batang, konsepnya kan terus naik karena ambang batasnya terus naik. Sifatnya sel saraf ini kalau terbiasa diberikan sesuatu yang nyaman, dia akan nagih terus dengan jumlah yang besar. Akan nanti kalau lama-kelamaan dengan tidak terpenuhinya oleh rokok, kita coba hal yang lain. Ya terapi, misalkan dengan narkoba, morfin, segala macam. Itu yang sakit, itu akan membuat budaya sakit sebetulnya. Iya. Baik dokter, nih kebetulan kita sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, dan tahun kedua berjalan. Nah katanya para perokok ini menjadi kelompok yang rentan untuk terjadinya long COVID gitu ya. Ini gimana kaitannya rokok dengan gejala COVID yang agak lama ternyata? Baik. Jadi ini menarik. Dulu ada opini kalau perokok nggak kena COVID, itu jauh sekali salah. Kalau perokok itu justru rentan terhadap COVID. Kenapa? Kalau misal perokok, jangan rokoknya merokok sendiri, bareng-bareng, sambil ngobrol, ngopi, aerosol. Iya. Jadi rentan. Jadi ada pertukaran transmisi virus di situ. Yang kedua, perokok jangan kasusnya berat. Ternyata terbantah banyak sekali yang kasusnya jelek malah perokok. Atau gampangnya adalah penyakit dengan PPOK. Pasiennya perokok masih aktif, tiba-tiba kena COVID. Itu biasanya gejalanya tiba-tiba memberat dalam waktu hitungan hari, bahkan bisa meningkatkan risiko kematian. Itu yang kedua, banyak perokok yang mengalami yang usia muda banyak yang sudah sembuh tapi gejala sesak napas masih ada. Nah itu namanya long COVID, gejala long COVID. Kenapa seperti itu? Karena asap rokok ini sendiri ini akan menimbulkan proses fibrosis. Atau fibrosis itu akan melakukan proses penyembuhan luka yang sifatnya tidak sempurna, yang dia akan awalnya iritasi di jalan napas. Nah, setelah iritasi di jalan napas ini, sifatnya saluran napas ini sel-selnya akan mengalami remodeling atau perbaikan. Tapi dia kan perbaikannya sifatnya salah. Jadi bukannya sel normal, tapi jadi sel fibrosis yang tidak memiliki fungsi. Kalau kita lihat luka adalah fibrosis itu sama dengan keloid. Keloid kan tidak estetik. Nah itu keloid yang ada di saluran napas. Nah
proses fibrosis itu awalnya satu sel, makin lama makin tahun akan nambah beberapa sel. Jadi orang yang merokok fibrosisnya sudah ada. Ditambah lagi COVID itu menyebabkan badai sitokin atau peradangan yang sangat hebat, yang ujung-ujungnya adalah pada saat penyembuhannya mengaktifkan sel fibrosis juga yang bisa menyebabkan fibrosis. Jadi udah fibrosisnya ada karena rokoknya, ditambah lagi fibrosis karena COVID. Jadi itulah menyebabkan COVID sindrom pada perokok. Nah, bagus sekali. Ternyata apa yang kemudian pernah menjadi isu perokok tidak terkena COVID itu adalah hoax. Kalau perokok lebih kuat itu juga ternyata hoax, karena bukti lainnya itu menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu barangkali ya ini menjadi pencerahan yang luar biasa pada kita pada siang ini. Baik dokter, kita sudah ada di penghujung acara di jam kita. Barangkali ada himbauan atau saran-saran untuk masyarakat kita, bagi sehat kita, agar kemudian bisa tetap berkomitmen untuk menyelamatkan generasi ini dari bahaya. Iya. Pada saat selalu saya menyiarkan berhenti merokok, banyak sekali perokok yang menyampaikan bahwa saya punya hak untuk merokok. Nah, itu yang perokok. Saya punya hak untuk merokok. Tapi jangan lupa bahwa kami yang bukan perokok, kita memiliki hak untuk menghirup udara yang bebas rokok. Dan kami memiliki hak untuk terbebas dari penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh asap rokok. Jadi kalau kita melihat dua haknya adalah untuk yang tidak merokok. Sedangkan konsep punya hak untuk merokok dia cuma satu. Jadi kalau dua berarti lebih unggul. Kalau merasa memiliki hak untuk merokok, berarti cobalah merokok yang udaranya nggak boleh keluar asap rokok. Kita bikin kaca, pakai gelas, ya, untuk muat di kepalanya sendiri yang tertutup. Jadi kalau merokok hanya dihirup sendiri. Bagaimana rasanya? Kenapa seperti itu? Ya, karena memiliki hak. Jadi kita kalau kita merokok, kita harus menghargai hak orang. Karena ada hak orang di sekitarnya yang tadi dua itu memiliki hak. Jangan sampai rata-rata adalah perokok menyesal pada saat setelah terdiagnosis sakit yang diakibatkan rokok. Setelah kanker paru, setelah terkena PPOK, saya kapok untuk merokok. Tapi udah terlambat karena penyakitnya udah muncul. Nah, sebelum itu terlambat, lebih baik kita berhenti terlebih dahulu. Konsepnya adalah ini: merokok pada saat awal merokok masuk, kenapa bisa jadi kanker paru? Rokok ini akan mengaktifkan, menginduksi proses karsinogenesis dari awal, dari satu sel. Setelah berhenti merokok, proses ini terus berjalan. Jadi seorang yang telah merokok dan berhenti merokok, ini masih memiliki potensi terjadi kanker paru, walaupun sudah berhentinya lebih lama. Bagaimana kita untuk menurunkan resiko jadi kanker paru seperti orang yang tidak merokok? Itu harus membutuhkan waktu berhenti merokok lebih dari 15 tahun. Baru turun faktor resikonya. Kalau misalkan masih merokok, itu faktor risiko terjadi kanker paru 4 kali dibandingkan orang yang tidak merokok. Tapi kalau setelah berhentinya 15 tahun, itu baru risiko terkena kanker paru 1,5 kali seperti orang yang tidak merokok. Jadi orang yang tidak merokok pun punya risiko kanker paru yang bisa diinduksi bukan hanya dari rokok, di kita lingkungan, asap, kendaraan, terus udara yang tidak sehat, ya. Lalu tanah juga memiliki radon. Radon itu juga berpotensi untuk menyebabkan kanker paru. Nah, jadi bukan berarti yang tidak merokok tidak kena kanker paru, gitu. Karena banyak faktor risiko lain, kebanyakan yang merokok. Iya. Apalagi. Jadi sebelum terlambat, sebaiknya sedini mungkin berhenti merokok. Jadi kalau kita hitung berarti 15 tahun, kita harus berhenti lebih dari 15 tahun baru kita memiliki faktor risiko yang sama. Terima kasih dokter. Bagi saya sekalian,
Tadi sudah disampaikan paparan oleh Dr. Widi bagaimana kemudian zat-zat yang anorganik berbahaya yang berdampak negatif juga bagi tubuh kita. Oleh karena itu barangkali saat ini berhenti merokok adalah cara yang bijak dan tepat untuk hidup lebih baik, hidup lebih sehat. Kemudian kita mengajak saudara-saudara kita, mendidik anak-anak kita untuk tidak merokok adalah salah satu jalan untuk menyelamatkan generasi kita dari bahaya asap. Mari kita tanda tangan petisi janji kita untuk stop berhenti merokok, gitu ya. Baik, bagi kalian itu barangkali perjumpaan kita pada bincang sehat pada siang ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam acara bincang sehat episode yang lain dengan tema yang berbeda. Insyaallah hari Senin tanggal 7 kita akan membahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada penyandang thalassemia bersama Dr. Widi. Simak terus dan saksikan terus kami di channel YouTube RSCD. Akhirnya saya Muhammad Arifin bersama Dr. Widi Rizida, spesialis paru, undur diri dari barisan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.